Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan tutorial bagaimana cara melakukan aktivasi tutorial online atau disingkat Tuton dengan menggunakan media laptop atau juga bisa menggunakan melalui HP Android rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana cara melakukannya? Ikuti tutorial saya selanjutnya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka Google Chrome. Setelah Google Chrome-nya terbuka, maka ketikkan di beranda dengan kalimat, jadi huruf kecil semuanya rekan sahabat, e-learning. Nah, jika sudah pernah ada melakukan pencarian, maka dia ada tulisannya seperti ini, ada logo UT, kemudian ada e-learning.ut.ac.id. Jika belum, ketikkan saja secara keseluruhan dengan tulisan e-learning.ut.ac.id. Setelah itu enter atau klik. Rekan mahasiswa, setelah beranda e-learning terbuka, di paling sudut kanan ada di sini bendera Inggris, juga ada bendera Indonesia. Kita ubah saja agar petunjuk dan arahannya dalam berbentuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah berubah menjadi arahan daripada bahasa Indonesia. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa yang baru pertama kali membuka e-learning, tentu harus melakukan dulu aktivasi. Jadi setiap semester untuk bisa mengikuti perkuliahan secara tutor online, hendaknya harus melakukan aktivasi atau mendaftar di tutorial online atau Tuton. Silakan diklik saja nih aktivasi. Rekan mahasiswa, kita diarahkan tentang bagaimana ketentuan dan tata tertib anggota UT online. Jadi di sini ada beberapa ketentuan dan tata tertibnya, hendaknya dibaca secara seksama. Jadi sebelum mendaftar menjadi anggota UT online, calon anggota wajib mengikuti ketentuan dan tata tertib berikut. 1. Anggota UT online adalah dosen, tutor, dan mahasiswa UT atau peserta program pendidikan UT lainnya. Jadi untuk bisa masuk di tutor online tentu syaratnya adalah merupakan 3 peserta ini, yaitu dia dosen atau tutor maupun mahasiswa UT. Tentu syaratnya di sini harus dia sudah melakukan pelunasan pembayaran SPP. Kemudian memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita juga hendaknya minimal bisa menggunakan HP Android Bapak Ibu. Kemudian memiliki alamat email yang valid. Nah, alamat email yang valid, alamat email yang dari Bapak Ibu memiliki Gmail-nya yang aktif dan diketahui pasportnya. Karena mungkin saja ada nanti notifikasi yang masuk ke sana. Dan nanti rekan-rekan mahasiswa dibaca saja secara keseluruhan. Nah, setelah kita roll terus ke bawah, maka ada di sini konfirmasi, ada lanjutkan, ada batal. Maka kita klik lanjutkan. Nah,
rekan mahasiswa masukkan di sini NIM-nya. Nah, jadi rekan mahasiswa semuanya sudah memiliki NIM, tinggal diketik saja. Kemudian tanggal lahirnya, masukkan tanggal lahir. Kemudian bulannya, tetap angka. Kemudian tahun lahirnya. Selanjutnya, rekan mahasiswa masukkan emailnya yang sudah didaftar di universitas terbuka. Biasanya email ini, email baik yang pertama kali mahasiswa gunakan atau memberikan kepada pengelolanya, ataukah dengan mendaftar langsung. Adapun kalau sandinya biasanya nanti ada perubahan, itu tidak ada masalah. Tetapi yang jelasnya di emailnya ini. Diketikkan emailnya. Nah, Bapak, Ibu, rekan mahasiswa diminta nomor HP atau WA. Nah, nomor HP atau WA ini yang memang betul-betul Bapak, Ibu sering gunakan ya, yang aktif. Karena nanti notifikasinya ada. Keterangan di bawah yang berbunyi pastikan Anda mengisikan alamat email yang benar. Dan Anda dapat menggunakan alamat email itu untuk mengirimkan email ke segala tujuan email jika tidak, Anda tidak akan bisa mengaktifkan keanggotaan UT online. Nah, di sini ada tulisan warna merah, jangan gunakan email Yahoo untuk melakukan aktivasi. Tadi sudah ada kode di dalam terbayang, memang yang diminta adalah Gmail ya. Nah, sekarang setelah lengkap semua yang diminta, klik kirim. Nah, ini pengecekan email. Jadi saran saya Bapak Ibu, emailnya betul bisa dihafal emailnya. Jadi email ini bukan email yang seperti di kelompok belajar kami kirimkan, tetapi email ini betul-betul email Gmail ya, bukan yang email yang masuk di aplikasi SIA. Karena yang masuk di aplikasi SIA ada yang dirubah, ada yang juga tidak. Jadi sebaiknya saya keluar dulu dan masuk di email yang anak saya punya ini untuk dilakukan pengecekan, karena ada diminta pengecekan. Kita mencoba membuka emailnya untuk melihat ada notifikasi yang masuk. Nah, rekan mahasiswa, setelah email rekan mahasiswa terbuka, di situ ada notifikasi dari universitas terbuka yang masuk di email Bapak Ibu. Maka silakan diklik saja. Nah, di sini proses verifikasi email. Selamat Anda memiliki email yang valid. Silakan mengklik link di bawah ini untuk melanjutkan proses aktivasi paspor dan ikuti petunjuk yang tertulis di layar. Jika Anda tidak melanjutkan proses aktivasi dalam waktu kurang dari 6 jam, jadi Bapak Ibu, jika dalam waktu 6 jam tidak melanjutkan proses aktivasi, maka data aktivasi Anda otomatis terhapus dan Anda harus mengaktifasi ulang atau mendaftar ulang. Nah, ini Bapak Ibu, di bagian bawah ada username dan ada paspor. Nah, inilah username dan paspor Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus catat di lembaran kertas atau di buku agendanya ya. Karena ini akan kita gunakan selama perkuliahan. Sekali lagi, di bagian bawah itu ada username dan ada paspor yang diberikan dari notifikasi UT. Silahkan dicatat. Username-nya ini mudah kita ingat karena NIM kita. Nah, paspornya ini yang harus dicatat. Ingat, diperhatikan huruf besar kecilnya ya Bapak Ibu.
Jadi paspornya harus dicatat dan memperhatikan huruf besar dan kecilnya. Dicatat ya Bapak Ibu. Ini adalah kombinasi huruf dan angka. Setelah Bapak Ibu mencatat, selanjutnya rekan mahasiswa klik. Setelah membuka emailnya, klik di sini. Nah, ini. Sekarang akun Anda telah teraktivasi. Jadi, username-nya ini yang sudah kita catat ini. Maupun pasportnya dicatat baik-baik di kertas, karena ini yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita mencatat, maka ada petunjuknya di bawah, segera ganti password Anda dengan password yang baru. Disarankan menggunakan kombinasi angka dan huruf dengan jumlah karakter minimal 8. Jadi angka dan huruf. Tapi bagi yang sudah mencatat tidak mau, boleh tidak menggantinya. Tidak ada masalah jika sekiranya tidak mau mengganti. Kalau saya tidak perlu menggantinya biar tidak repot, gunakan saja yang itu. Ini kan juga yang untuk masuk sifatnya rahasia, tidak ada yang ketahui. Jadi kalau saya tak usah diganti. Baik, kita coba masuk. Nama pengguna adalah NIM Bapak Ibu. Klik masuk. Nah, sekarang aktivasi data mahasiswa ini abaikan karena di sini nama mahasiswa sudah tercantum. Artinya jika ini sudah tercantum, maka Bapak Ibu sudah berhasil masuk. Jadi abaikan saja ini. Kemudian kita coba klik ini namanya. Kemudian kita coba klik dashboard. Nah, setelah Bapak Ibu sudah masuk di dashboardnya, beranda ini, nanti jika sudah akan melakukan perkuliahan secara tutorial online, nanti ini di sini akan ada gambar mata kuliahnya. Jadi posisinya ini belum ada. Nah, jadi ini masih kosong. Nah, di sini Bapak Ibu sudah diarahkan di form kesediaan mengikuti Tuton. Jadi Tuton itu kepanjangannya rekan mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru, adalah tutorial online. Nah, di sini sudah disampaikan selamat jumpa pengguna UT Online. Untuk mahasiswa sarjana dan diploma, pastikan mengisi form di bawah ini agar dapat mengikuti Tuton semester berjalan. Jadi, tadi langkah pertama untuk bisa masuk di form ini harus seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian setelah masuk ini kita diarahkan ada warna hijau. Tertulis form kesediaan mengikuti Tuton. Bapak, Ibu, rekan mahasiswa harus mengkliknya. Karena jika tidak mengklik, maka tidak dianggap. Jadi sekalipun Anda sudah memiliki user dan paspor di e-learningnya, tetapi kalau tidak mengisi ini, maka tidak bisa mengikuti perkuliahan secara tutorial online. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah mengklik ini. Nah, di sini kita dilanjutkan lagi untuk mengisi form ketersediaan Tuton. Nah, di sini saya atas nama mahasiswa itu, dengan ini saya telah membaca dan menyetujui ketentuan UT Online yang diterapkan dalam Tuton UT dan bersedia mengikuti Tuton. Kebetulan mahasiswa ini berada di layanan di program non-pendas pada semester 2023 ganjil. Nah, kalau kita sudah menyetujuinya,
klik saja ya, saya setuju, kemudian simpan. Segera klik lanjutkan. Nah, setelah Bapak klik, di sini ada bisa Bapak Ibu di sini ada bagian atas untuk chat pertama kali, biar artinya Bapak Ibu sudah melakukan masuk di aplikasi ini. Nah, di sini klik saja di namanya. Kemudian di sini ada kayak kita menulis SMS atau WA, ini ada tertulis menulis pesan. Kemudian boleh lakukan perkenalan. Ya, boleh perkenalkan. Nah, gitu. Atau kita ulangi karena tidak lengkap. Kenalkan, nama saya kebetulan dia berada di jurusan S1 Ilmu Hukum. Ya, kenalkan nama saya. Ya, nama saya siapa, Bapak Ibu. Kemudian jurusannya apa ini. Oke. Nah, kemudian dari misalnya Pokjar. Jar apa? Saya misalnya kebetulan dia berada di Pokjar saya. Jar Tonggoni. Nah, silakan ditekan tanda kayak kertas surat. Nah, ini sudah. Jadi ada dua tadi, kita ulangi. Kemudian ini. Setelah kita lakukan pertama kali chat di aplikasi ini, Bapak Ibu perlu mengklik jadwal tutoran online. Dan ini perlu di-print supaya Bapak Ibu tahu jadwalnya. Nah, ini jadwalnya. Sebaiknya dicatat baik-baik. Ini kita ada 8 minggu. Jadi kita ada 8 minggu belajar. Ada sesi 1 sampai dengan sesi 8. Itu akan berakhir nanti di tanggal 3 Desember 2023. Jadi sesi 1 kita akan mulai kuliah tutoran online di tanggal 2 Oktober. Ya. Nah, ini bisa di screenshot. Ini bisa di screenshot ataukah juga mau dipindahkan, boleh juga. Pindahkan, salin, boleh. Baru pindahkan di Word, boleh juga. Kalau menggunakan laptop, bisa seperti itu. Kalau menggunakan HP Android, jadwalnya cukup di screenshot saja. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita atur saja. Kita sudah tinggal memprintnya. Setelah semuanya ini dilakukan, kita bisa kembali ke beranda. Jadi kita kalau mau di sini ada, tinggal membuka saja. Ada dashboardnya tadi. Ini kalau mau melihat nanti mata kuliahnya kalau sudah berjalan di tanggal 2. Kemudian kembali dashboard. Demikian rekan mahasiswa, tutorial saya melalui menggunakan laptop. Semoga bermanfaat. Jika ingin keluar, tadi klik saja nama. Kemudian kalau mau pasang data profil di sini bisa foto Anda. Nah, selanjutnya jika ingin keluar, klik saja nih keluar.
Baik rekan mahasiswa, kita akan mencoba melakukan masuk di aktivasi tutorial online di aplikasi e-learning melalui HP Android. Yang pertama adalah mengklik Google Chrome. Bagi yang pertama kali masuk di aplikasi e-learning, ketik saja e-learning .ut. Nanti ke bawah ada, jangan ambil yang di atas, yang di bawah ada nanti ini ada indeks PHP. Ini dia kayaknya langsung kita terhubung ke sana. Jadi memang e-learning.ut.ac.id, tapi ada garis miring loginnya, ada indeks, ada PHP. Itu yang kita klik jika terbaca di HP Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, cukup e-learning.ut.ac.id. Silakan. Nah, ini kita sudah berada di tampilan ini, Bapak Ibu. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita nanti di sini ada kotak segitiga, kotak garis-garis maksud saya. Nah, di sini ada, setelah ada 3 garis ini kita klik yang ada dalam kotak, kita lakukan aktivasi. Nah, sebelum kita melakukan ini aktivasi, pastikan di HP Android Bapak Ibu ini emailnya adalah email Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan di HP-nya bisa emailnya dibuka, karena nanti ada notifikasi yang masuk, sama seperti di laptop tadi akan ada masuk, dan itu dibutuh pengecekan email di sana terhadap notifikasi dari universitas terbuka tentang e-learning. Nah, setelah ini untuk memudahkan, kita yuk ganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita kembali lagi dulu sini karena kita lupa rubah bahasa Indonesia. Nah, ini sudah berbahasa Indonesia. Kemudian kita klik saja nih aktivasi. Nah, kemudian roll ke bawah sama tadi di tampilan laptop. Kemudian ada konfirmasi lanjutkan. Nah, setelah ini masukkan NIM. Jadi NIM, catat NIM-nya. Jadi Bapak Ibu harus hafal NIM-nya. Kemudian tanggal lahir. Ini bisa dilihat di kartu tanda mahasiswa sementaranya Bapak Ibu. Kalau tidak hafal NIM-nya boleh lihat KTMS-nya, atau bisa juga lihat di billingnya untuk NIM. Kemudian tanggal lahir di KTMS juga ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu akan hafal tanggal lahirnya. Dan masukkan bulannya, kemudian masukkan tahunnya. Nah, masukkan emailnya Bapak Ibu. Ini adalah email Gmail ya Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu bisa buka emailnya. Makanya sebelum memulai ini, buka dulu emailnya untuk memastikan. Baru bisa lakukan, karena nanti akan terhambat jika tidak bisa membuka emailnya. Saya sudah meminta izin kepada yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi untuk membantu melakukan aktivasi Tuton, sekaligus juga menjadi tutorial bagi teman-temannya yang lain. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Kemudian masukkan nomor WA, sama langkah-langkahnya tadi di pengguna laptop.
Jika sudah memastikan nomor HP-nya, maka roll ke bawah, kemudian kirim. Nah, sekarang kita diarahkan untuk pengecekan email. Baik, kita cek emailnya. Nah, ini setelah dibuka emailnya beliau ini, ada masuk notifikasi dari UT Online. Kita buka saja. Nah, sama di bagian bawah, harap dicatat dulu. Itu dicatat, ada sandinya. Itu sangat penting. Silakan ambil bukunya atau kertasnya dan dicatat. Harap diperhatikan huruf besar kecilnya pasportnya. Setelah kita catat user name dan pasportnya, kita kembali roll naik di atas. Di situ ada tulisan klik di sini. Maka kita klik. Nah, sekarang akun Anda telah teraktivasi. Artinya, rekan mahasiswa, Bapak Ibu, kita sudah berhasil. Kemudian kita masukkan nama pengguna. Nama pengguna itu adalah NIM. Sama seperti tadi di laptop. Sama saja Bapak Ibu, hanya bedanya sekarang kita menggunakan HP. Baik, kita klik dashboard. Nah, setelah kita klik dashboard tadi, nah ada masuk di sini form kesediaan mengikuti tuton. Nah, sama tadi Bapak Ibu rekan mahasiswa, setelah di laptop itu, di HP juga ada. Setelah kita klik dashboard, kita roll ke bawah, ada tulisan form kesediaan mengikuti tuton. Klik ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian jika setuju, klik ya saya setuju, kemudian simpan. Setelah simpan, ada di bawahnya lanjutkan. Kemudian kita bisa melakukan chat pertama kali di sini. Kemudian kita klik ini. Nah, di bagian bawah ada menulis pesan. Kita lakukan saja chat pertama kali. Tergantung Bapak Ibu apa yang mau dilakukan. Ya, boleh Assalamualaikum, boleh juga. Atau mungkin tulis nama Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah diangkat cukup. Ini ada kotak surat tanda panah. Klik saja. Oke. Jika Bapak Ibu sudah anggap cukup selesai, tinggal mau keluar, klik saja tanda warna merah, kemudian klik keluar. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. 2 tutorial cara masuk melakukan aktivasi Tuton, baik melalui laptop maupun HP, telah kami tutorialkan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di masa registrasi 2023.2 ini. Semoga sukses, sampai jumpa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.